Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aditya Maulana. Saya berasal dari program studi teknik sipil dengan NIM 2405020107. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan pemanfaatan artificial intelligence, di mana materi ini akan membahas bagaimana kecerdasan buatan itu bisa berkembang dan cara kerjanya, serta peran pentingnya dalam mendukung transformasi teknologi untuk saat ini dan kehidupan manusia saat ini. Baik, mari kita mulai masuk ke slide pertama. Baik, kita akan membahas tentang artificial intelligence. Yang pertama, kita memasuki definisi artificial intelligence. Pada bagian ini dijelaskan bahwa AI kini bukan hanya konsep akademik, tetapi sudah menjadi fondasi utama perkembangan teknologi dunia. AI mampu meniru bahkan melampaui kemampuan berpikir manusia. Dalam revolusi industri 4.0, AI berperan mendorong otomasi, sementara di Society 5.0, AI digunakan untuk membangun masyarakat cerdas yang berpusat pada manusia. Materi ini membahas bagaimana AI bekerja dan perannya dalam transformasi global. Kita memasuki konsep dasar AI. AI adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru fungsi-fungsi berpikir manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Ada dua jenis AI yang penting untuk dipahami. Narrow AI yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu secara sangat baik, seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi. Dan General AI yang merupakan konsep AI dengan kecerdasan setara manusia untuk berbagai tugas, meskipun saat ini masih dalam tahap pengembangan. AI bekerja dengan mengolah data menggunakan algoritma kompleks sehingga dapat belajar dari pengalaman, membuat prediksi, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Pemahaman ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana AI digunakan dalam berbagai bidang saat ini. Berikutnya adalah metodologi AI. Metode AI terus berkembang dari sistem berbasis aturan menuju sistem yang belajar dari data. Machine learning memungkinkan mesin belajar secara otomatis, baik dengan data berlabel, tanpa label, maupun melalui trial dan error. Sementara itu, deep learning menggunakan jaringan saraf berlapis untuk memproses data kompleks dan meningkatkan kemampuan AI dalam tugas-tugas seperti pengenalan suara dan gambar. Lalu di sini ada AI sebagai fondasi Society 5.0. AI menjadi dasar perubahan dari revolusi industri 4.0 menuju Society 5.0. Jika revolusi industri 4.0 fokus pada industri dan efisiensi, maka Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusatnya. AI memungkinkan perpaduan dunia digital dan fisik sehingga tercipta solusi yang lebih cerdas dan adaptif untuk masyarakat. Baik, di sini ada AI dalam revolusi industri 4.0. Dalam RI 4.0, AI digunakan untuk meningkatkan otomatisasi dan produktivitas. Teknologi seperti predictive maintenance membantu memprediksi kerusakan mesin lebih awal, sehingga mengurangi waktu berhenti. AI juga mengatur rantai pasokan lebih efisien melalui data real-time dan prediksi kebutuhan pasar. Selanjutnya ada visi Society 5.0. Society 5.0 digambarkan sebagai masyarakat super cerdas yang mengutamakan kualitas hidup, berbeda dari RI 4.0 yang berorientasi industri. Society 5.0 memanfaatkan AI untuk menghadirkan solusi yang lebih personal dan responsif dalam bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Slide selanjutnya yaitu pemanfaatan AI lintas sektor. AI memberi dampak besar di banyak bidang. Di kesehatan, AI membantu diagnosis cepat dan layanan telemedicine. Dalam pendidikan, AI mempersonalisasi pembelajaran dan membantu guru-guru mengatur materi. Di sektor publik, AI mempercepat layanan melalui otomatisasi dan penggunaan chatbot yang tersedia sepanjang waktu. Lalu di sini merupakan dampak positif AI pada layanan publik.
AI membuat layanan publik lebih cepat dan efisien dengan mengotomatisasi pekerjaan rutin. Chatbot AI melayani masyarakat selama 24 jam tanpa jeda. Selain itu, analisis data real-time membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat sehingga keputusan bisa dibuat lebih cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu tantangan dan tata kelola AI. Meski AI menawarkan banyak manfaat, ada tantangan etis yang perlu diwaspadai. Bias algoritma bisa memperkuat ketidakadilan yang sudah ada, terutama jika data yang digunakan bermuatan diskriminasi sosial. Selain itu, privasi dan keamanan data menjadi isu penting karena AI sangat bergantung pada volume data besar yang rentan disalahgunakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola yang transparan dan adil untuk memastikan keadilan dan keamanan penggunaan AI. Pemerintah dan industri juga harus berinvestasi pada program reskilling guna mengantisipasi perubahan pasar kerja akibat otomatisasi. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi mitra manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan, AI memiliki peran penting dalam membentuk Society 5.0 yang berpusat pada manusia. AI memberikan manfaat besar di berbagai sektor, mulai dari industri, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Namun, pemanfaatannya perlu diimbangi dengan perhatian terhadap tantangan etis, seperti bias algoritma, privasi, dan dampak terhadap tenaga kerja. Karena itu, tata kelola yang transparan dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan AI dapat digunakan secara aman, adil, dan berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran serta tantangan AI dalam era Society 5.0. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.